Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita sehat walafiat melanjutkan pengajian kita membaca kitab Bahjah Qulubil Abrar, himpunan hadis-hadis Nabi SAW yang ringkas tetapi penuh dengan pelajaran dan hikmah yang dihimpun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Semoga pengajian kita ini menjadi sebab kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dicatat sebagai amal soleh. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita masuk hadis yang ke al-haditsu al-khamisu wa sab'un. Hadis yang ke 75. Mengatakan an Mus'ab bin Sa'ad anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum, rawahul Bukhari. Dari Mus'ab ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tunsaruna, boleh jadi kalian ini mendapatkan kemenangan, wa turzaqun, dan mendapatkan rizki, illa bi du'afaikum, karena sebab orang-orang lemah di antara kalian. Ya. Boleh jadi kalian ini mendapatkan kemenangan, mendapatkan rizki karena sebab orang-orang lemah di antara kalian. Ya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dan Al-Imam Al-Bukhari menyebut hadis ini dalam kitab Al-Jihad. Ya. Jadi dalam berjihad tentu saja para sahabat Nabi SAW juga sama seperti manusia pada umumnya. Dalam berjihad itu ya mengharapkan apa? Kemenangan atau kesyahidan. Ya. Dan ada di antara para sahabat itu yang du'afa, yang mereka sakit-sakitan, gak bisa ikut pergi berperang, yang mereka itu miskin, gak memiliki perbekalan untuk pergi berperang. Ya.
mereka ekonominya lemah, tidak memungkinkan mereka untuk ikut serta dalam peperangan, cacat mereka fisiknya sehingga tidak memungkinkan ikut berperang. Ya. Sehingga boleh jadi ada sebagian yang apa? Sebagian yang dalam hatinya itu berpikir, ya, enak banget jadi orang yang lemah itu, ya, nggak ikut jihad, nggak ikut berperang, ya, enak banget jadi orang yang lemah itu, ya, dapat apa? Dapat subsidi dari Baitul Mal, dapat jatah zakat, ya, orang fakir miskin, orang, ya, lemah, mereka kan mendapatkan bagian daripada zakat, juga bagian daripada ghanimah, hasil rampasan perang. Oh, enak banget gitu kan ya. Maka Nabi SAW mengingatkan para sahabatnya yang kuat itu, ya, para sahabatnya yang fisiknya kuat, ekonominya kuat, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian ini mendapatkan kemenangan dalam berjihad, wa turzakun, dan bukankah kalian ini mendapatkan rezeki illa melainkan bidu'afaikum, sebab orang-orang lemah di antara kalian. Ya. Dan semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kemenangan, rezeki yang berlimpah, kemenangan yang gemilang dalam peperangan, itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fahadal hadits fihi annahu la yanbaghi lil aqwiya al qadirin an yastahinu bil du'afa'il ajizin. Hadis ini memberi pelajaran agar orang-orang yang fisiknya kuat, ekonominya kuat, jangan mereka itu meremehkan, merendahkan, menghinakan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu. La fi umur jihad wa nusra wa la fi umur rizki wa ajzihim anil kasbi. Jangan meremehkan mereka, orang-orang yang lemah, baik ketika berjihad, ketika berperang, ataupun dalam perkara urusan rezeki, karena mereka tidak mampu untuk, ya, bekerja. Bayana Rasul SAW annahu qad yahdutsun nasr alal a'da wa bastu rizqi bi asbabid du'afa. Ya. Bitawajjuhihim wa du'aihim. Nabi SAW jadi kemenangan pasukan Islam melawan musuh-musuh mereka, boleh jadi kelapangan rezeki yang didapatkan oleh sebagian kaum muslimin, itu penyebabnya adalah apa? Doa orang-orang yang lemah. Penyebabnya adalah harapan besar yang dipanjatkan oleh orang-orang yang lemah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pasukan kaum muslimin itu menang, supaya mereka-mereka yang bekerja dan mudah, ya, dimudahkan dalam bekerja itu mendapatkan rezeki yang berlimpah. Ya. Nah, ini juga memberi pelajaran kepada para du'afa, ya, orang-orang yang lemah, lemah fisik, lemah ekonomi, ya, adabnya mereka itu selalu tetap ikut serta mendoakan kaum muslimin, mendoakan kemenangan bagi kaum muslimin, mendoakan, ya, agar saudara-saudaranya yang dimudahkan dalam bekerja itu mendapatkan rezeki yang berlimpah. Bukan mentang-mentang jadi orang yang lemah, ya, kemudian apa? Ya, kemudian jadi pemalas. Nah, ini masalah ini. Kemudian jadi pemalas, ya. Lebih buruk lagi, jadi orang lemah malah, ya,
hasad dia kepada orang-orang saudara-saudaranya yang kuat. Ini masalah yang lain lagi. Ya. Wa dzalika anal asbab allati tahsulu bihal maqasid naw'an. Ya. Faktor yang menyebabkan tujuan kaum muslimin itu bisa meraih, ya, faktor yang menyebabkan kaum muslimin itu bisa meraih tujuan mereka, kemenangan melawan musuh-musuhnya, ya, kesuksesan ekonomi, ini juga perkara penting, ya, bahwa izzah, kewibawaan kaum muslimin dan kuatnya ekonomi kaum muslimin itu merupakan pilar masyarakat Islam. Itu merupakan apa? Pilar masyarakat Islam. Jajal kalau kaum muslimin itu ya nggak punya wibawa, kaum muslimin itu ya, atau kaum muslimin itu miskin, kaum muslimin lah, ya, ekonominya tertinggal di sasaran musuh saja. Tapi kaum muslimin itu mereka harus memiliki kewibawaan, memiliki kekuatan, mereka harus memiliki stabilitas ekonomi yang kuat, ya, sebagaimana Allah sebutkan di surat An-Nur itu. Wa'adallahu ladina amanu minkum wa amilus solihat. Ya, Allah janjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian, la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladina min qablihim. Allah akan berikan kekuasaan dan kewibawaan kepada mereka seperti orang-orang beriman sebelum mereka di muka bumi. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Allah akan berikan kewibawaan atas agama mereka yang telah Allah ridhai. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan gantikan rasa takut yang telah menimpa mereka itu dengan kedamaian, keamanan, kesejahteraan, ketentraman. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Syaratnya mereka mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dalam semua bentuk ibadah, dan mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Itu syaratnya. Ya. Jadi pilar itu, ya, pilar masyarakat Islam harus memiliki, ya, kekuasaan, memiliki kekuasaan yang kuat, memiliki kewibawaan yang besar, dan memiliki apa? Stabilitas ekonomi yang kuat, yang mantap. Ya. Ada apa sebab atau faktor untuk meraih tujuan itu? Kata Syekh, meraih tujuan besar kaum muslimin itu berupa sebab-sebab yang bisa diindra, bisa dilihat dan bisa diindra. Ya, wa huwal quwwatu bisyaja'atil qauliyah wal fi'liyah. Ya. Yaitu kaum muslimin memiliki keberanian. Ya. Keberanian untuk bertindak, keberanian untuk bersuara. Coba bayangkan kalau kaum muslimin itu, ya, nggak punya keberanian untuk bertindak, nggak punya keberanian untuk bersuara, dijajah terus, ya, dijajah terus sama orang-orang kafir. Wa bi husulil ghina wal qudrah 'alal kasb. Kaum muslimin harus memiliki apa? Al ghina wal qudrah 'alal kasb.
Ya, kompetensi, kemampuan, keahlian untuk bekerja, untuk menghasilkan ekonomi yang kuat. Wa hadha an-naw' huwa alladhi yaghlubu 'ala qulubi aktsaril khalqi wa yu'alliquna bihi husulan nasri war rizqi. Ya. Ini sebab yang hissi, ya, sebab yang fisik untuk meraih tujuan. Ya, jadi kaum muslimin harus memiliki apa? Kekuatan, keberanian, dan memiliki perekonomian yang matang. Yang namanya kekuatan itu bukan hanya fisik, badan, ya, tapi juga persenjataan. Nabi SAW menafsirkan apa? Ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Kekuatan itu adalah apa? Ar-ramyu. Ya, memanah, melempar lembing, kalau sekarang ya, menembakkan misil, menembakkan senjata. Jadi persenjataan. Wa'idullahu mastata'tum min quwwatin wa birribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kalian persiapkan kekuatan kalian semaksimal kemampuan kalian, wahai kaum muslimin, dan kuda-kuda perang kalian. Untuk apa? Untuk memberikan efek jera, efek takut kepada musuh. Persenjataan, nggak punya kekuatan, nggak punya keberanian. Islam dan kaum muslimin. Banyak orang itu beranggapan bahwa faktor fisik ini tadi, ya, perekonomian kuat, mapan, punya kekuatan fisik, punya keberanian, kewibawaan, ya. Saya pikir begitu. Dan sayangnya itu justru mirip dengan apa? Mirip orang jahiliyah. Hatta wasalatil hal bi katsir min ahli jahiliyah an yaqtulu auladahum khasyatal faqr. Kenapa orang-orang jahiliyah itu dulu tega membunuh anak-anak mereka? Ya, terutama anak-anak perempuan. Karena mereka khawatir miskin. Mereka khawatir apa? Miskin. Khawatir kalau anak-anak mereka itu menjadi sebab kefakiran, kemiskinan. Wasalat bi ghairihim ila an yatadajjaru bi awailihim alladziina udima kasbuhum. Sebagian mereka masyarakat jahiliyah, ya, membuat apa? Kesenjangan sosial yang sangat lebar. Ya, orang-orang yang ekonomi lemah, orang-orang yang tidak mampu, tidak mendapatkan kemudahan pekerjaan, dimarginalkan oleh mereka. Ya, dilokalisasi. Ini komplek kumuh, komplek orang-orang duafa, dimarginalkan oleh mereka. Ini masyarakat jahiliyah, karena mereka hanya memandang untuk meraih tujuan itu, ya, hanya faktor fisik saja yang dipandang. Ya. Hadza kullu qisarun nadhar wa dha'fu iman wa qillatu thiqah bi wa'dillahi wa kifayatihi wa nadharun lil umuri ala ghairi haqiqatiha. Ini semua, ya, adalah apa? Pendek akal. Ya. Ini semua adalah bentuk kejahiliahan. Kalaupun punya iman ya sangat lemah imannya. Ya. Ini semua bentuk orang itu tipis, ya, kepercayaannya terhadap janji Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mempertimbangkan segala sesuatu yang tidak. Ini asbabun ma'nawiyah. Yang pertama tadi sebab kebiasaan masyarakat, memandang sebab-sebab fisik itu saja
Kalau kita ya ingin meraih tujuan besar ya bangsa kita, pandangannya kepada fisik saja, sebab fisik ya. Kita harus ya, bangsa kita ini harus berisikan orang-orang kaya, berisikan orang-orang produktif ya. Kita harus memiliki persenjataan yang banyak, perekonomian harus kuat, fisik saja yang dilihat. Ya, orang-orang yang tidak produktif dimarginalkan, apalagi orang-orang yang lemah. Ya, orang-orang yang miskin dimarginalkan. Ya, terjadi kesenjangan, ya. Justru itu menjadi sumber kekacauan, ya kan? Kenyataan kan? Justru itu menjadi sumber kekacauan, bukan malah aman sejahtera. Sumber kekacauan itu ketika terjadi kesenjangan yang sangat besar gitu. Ada di sana sebab-sebab maknawi, ya. Wahya quwwatu tawakkul 'ala Allah fi husulil matalib ad-diniyah wa dunyawiyah wa kamalu thiqah wa quwwatu tawajjuh ilaihi wa talab minhu. Apa itu sebab maknawi, sebab yang tidak kasat mata untuk kita meraih tujuan besar kita itu, ya? Kuatnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kuatnya percaya kita kepada Allah, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatnya doa kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat aja itu perang Badr. Perang Badr itu kan betul-betul enggak seimbang, ya kan? 300 pasukan Nabi Muhammad melawan 1000. 300 ini enggak bawa persenjataan perang, hanya pakaian sehari-hari dari pedang dan sejenisnya, enggak ada kendaraan perang yang lengkap juga, lawan 1000 pasukan perang yang lengkap. Ya. Tapi bagaimana kuatnya tawakal, bagaimana kuatnya keyakinan kepada Allah, bagaimana kuatnya istighatsah, istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Kuatnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemenangan. Allah berikan rezeki yang berlimpah kepada pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam kisah Talut dan Jalut juga kan, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan kecil, pasukan yang lemah mengalahkan pasukan yang besar biiznillah. Ya, itu bukti-bukti untuk menunjukkan apa? Di sana ada untuk meraih tujuan kemenangan, tujuan rezeki itu ada sebab-sebab yang tidak kasat mata. Ya, sebab-sebab yang tidak kasat mata. Wahadil umur tuqawwi jiddan minad du'afa al-ajizin alladzina alja'athumud darurah ila an ya'lamu haqqal ilmi anna kifayatahum wa rizqahum wa nasrahum min indillah. Uniknya, kuatnya doa, kuatnya istighatsah, kuatnya keyakinan dan kuatnya tawakal itu justru yang paling manjur itu dari orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang cacat, orang-orang sakit, orang-orang lemah, orang-orang fakir. Ya. Yang mereka itu al-ja'athumud darurah. Ya. Yang mereka itu betul-betul terdesak oleh pertolongan Allah, terdesak oleh kebutuhan kepada pertolongan Allah SWT. Nah, kalau pasukan perang yang gagah-gagah, senjatanya lengkap, ya, itu kadang lali, kadang lupa. Kadang lupa dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala di balik segalanya, kekuatan yang sebab yang tidak kasat mata, kadang lupa. Ya, pikirnya pasti menang, pikirnya mesti menang. Sebagaimana Allah kisahkan pasukan Rasulullah SAW di perang Hunain di surat At-Taubah itu. Wa yauma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum. Di hari perang Hunain ketika kalian wahai kaum muslimin, kalian Kalian tersilaukan oleh
banyaknya jumlah kalian, sampai di antara kalian dia mengatakan apa? Kami hari ini nggak akan kalah. Allah takdirkan kalah. Ya, kalau itu, ya orang kuat itu kadang, ya sama jualan, sama-sama magister, ya manajemen bisnis misalnya. Dongone, ya berdoanya kepada Allah itu biasanya lebih kenceng yang lulusan SD, sama-sama jualan. Yang lulusan manajemen bisnis ngandalkan ilmunya biasanya, ya doanya kurang. Karena sing lulusan SD karena dia lemah, nggak punya apa namanya orang dalam, nggak punya link, nggak ngerti strategi pemasaran dan sebagainya. Ya, modalnya mengapa? Tawakal, donga, nglakoni sebab, nglakoni usaha. Saya jualan, semangat jualan, banyak-banyak berdoa. Biasanya begitu. Nah, dan doa serta kuatnya doa, kuatnya tawakal, kuatnya apa? Mengibah kepada Allah Subhanahu wa taala, ngemis-ngemis, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kekuatan lain yang justru lebih dahsyat daripada sekedar kekuatan fisik tadi. Nah, kata beliau, ya, mereka orang-orang yang begitu menyadari kelemahan mereka, terdesak oleh butuh kepada pertolongan Allah, sehingga mereka itu ingkasarat qulubuhum, tidak ada kesombongan dalam hati mereka. Hati mereka betul-betul pasrah kepada Allah, tawajjahat ilallah, betul-betul berdoa minta kepada Allah. Fa anzalallahu min nasrihi wa rizqihi ma la yudrikuhul qadirun. Sehingga pas kalau Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kemenangan dan rizkinya melalui doa mereka ini, ma la yudrikuhul qadirun, yang tidak dapat diraih oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang mampu secara fisik. Kenapa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyukai para hambanya yang apa? Yang berdoa, selalu berdoa, terus berdoa kepadanya, memelas, mengibah kepadanya, mengakui segala kekurangan dan kelemahannya. Itu Allah sangat suka. Sebaliknya, Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Ya, Allah tidak suka kepada orang yang sombong, walaupun ada sedikit kesombongan dalam hatinya. Allah nggak suka itu. Ya. Nah, biasanya kesombongan itu muncul dari orang-orang yang apa? Kuat, orang-orang yang lengkap, kuat. Ya, biasanya begitu. Kuat fisik, kuat ekonomi, kuat finansial, kuat akomodasi. Itu biasanya sombong muncul dari situ. Orang miskin kok sombong, itu kan yang memalukan. Ya. Makanya dikatakan apa? Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya apa? A'il mustakbir. Orang fakir tapi sombong itu. Ya. Yang pertama apa? Syekhun zanin, sudah kakek-kakek kok berzina. Ya. Paling dibenci oleh Allah. Ya. Yang kedua, a'il mustakbir, orang fakir tapi kok sombong gitu loh. Lebih bikin Allah nggak suka lagi, sombongnya itu kepada Allah. Sombongnya itu kepada Allah. Udah fakir, nggak mau berdoa, nggak mau mengakui kefakirannya, kelemahannya kepada Allah. Itu sudah, ya, double itu. Nah,
Islam itu ada yang sebagian dari kita itu umat Islam yang mengenali kalau dengan doa dari doa istighosah dalam prakteknya seperti Oh ya. Apa bedanya doa dengan istighosah? Ya. Nah ini sambil murojaah dulu pernah kita ngebahas itu di kitab Tauhid dulu ya kan. Istighosah itu adalah salah satu bentuk doa. Istighosah itu juga doa. Tapi istighosah itu dari bahasa Arabnya thalabul ghaus. Minta Allah Subhanahu wa taala ketika sedang yang sangat berat. Tidak mesti sedang menghadapi kesulitan. Ya. Orang kayak makmur, sejahtera, turah-turah masih tetap berdoa enggak? Berdoa, tapi bukan istighosah. Orang sehat walafiat dia berdoa, itu disebut berdoa. Tapi orang sedang sakit keras, ya, sakit keras wis berobat ke sana kemari, menempuh usaha ikhtiar untuk berobat, qadarullah belum disembuhkan, kemudian dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, minta untuk disembuhkan. Nah, itu namanya istighosah. Itu namanya apa? Istighosah. Makanya ayat istighosah itu kan ketika perang Badar. Ketika perang Badar, Nabi SAW betul-betul berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi momen yang sangat sulit. Nah, gimana 300 pasukan tidak bersenjatakan perang lengkap berhadapan dengan 1000 pasukan perang yang kuat dan lengkap persenjataan dan kendaraan perangnya. Sampai-sampai Nabi mengangkat tangannya itu tinggi-tinggi sampai apa? Sampai sorban selendangnya itu jatuh. Ya, turun jatuh dari pundaknya, dibetulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nabi ngangkat tangannya tinggi-tinggi. Ya, sampai selendangnya jatuh, dibetulkan sama Abu Bakar As-Siddiq. Nabi SAW sampai apa? Munasadah. Ya, munasadah itu bahasanya kita apa ya? Membujuk Allah Subhanahu wa taala itu kalau sesama manusia itu ada sedikit mengancam. Ya Allah, kalau sampai engkau kalahkan kami, maka engkau tidak akan pernah diibadahi lagi di muka bumi. Ya kan? Ya Allah, kalau sampai engkau kalahkan kami dalam perang ini, maka engkau tidak akan lagi diibadahi di muka bumi. Tidak akan lagi ada orang yang beribadah kepada engkau di muka bumi. Lainnya kan kalau entah ya habis kan orang Islam. Ya, ini munasadah sampai. Ya, makanya disebut istighosah. Jadi istighosah itu ya berdoa kepada Allah, minta ghaus, minta bantuan, minta pertolongan ketika sedang terjepit, ya, sangat susah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala namanya istighosah. Baik, doa yang sama, hanya momen dan yang diminta itu yang berbeda. Ya, momen dan yang diminta itu yang membedakan antara doa dengan istighosah. Ya. Sehingga dalam istighosah itu tidak ada amalan-amalan khusus. Ya. Moco kulhu ping 1000, moco Al-Fatihah ping 1000, tidak ada amalan khusus. Makanya Nabi SAW ketika istighosah yang Allah beritakan dalam Al-Quran itu, ya tidak ada tambahan-tambahan, itu ada. Betul-betul minta kepada Allah, mengakui kelemahan-kelemahannya, kebutuhannya, kepada bantuan itu, kefakirannya, kesulitannya. Itu. Ya. Jadi kalau sampai ada orang ingkari istighosah, bahaya itu. Istighosah itu termasuk ibadah yang besar.
Ya, ada dalam Al-Qur'an. Ya. Hanya saja orang yang istighosa itu ini yang jadi masalah. Ya. Jangan dia memberikan apa? Amalan-amalan tambahan yang itu bukan bagian daripada istighosa. Ya, ini yang jadi masalah. Ya. Nah, ini barakallahu fikum ya. Jadi di antara sebab meraih pertolongan Allah, kemenangan dan rezeki itu doanya orang-orang yang lemah. Makanya orang rumah kita ada yang sakit, istri sakit gitu kan, ya itu suruh aja banyak-banyak berdoa. Ya, kalau sedang sakit kan lemah itu, suruh banyak-banyak berdoa. Ya, suruh berdoa. Ya. Berdoa minta rezeki yang berlimpah, yang berkah. Ya, berdoa itu. Berdoa. Sakit itu kondisi lemah. Ya, kondisi sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ada satu praktek yang harus saya ingatkan di sini. Sebagian saudara kita itu ya, mentang-mentang doa orang lemah itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang orang itu melanggar ayat wala tamnun tastaktsir. Ya, jangan kamu memberi karena ingin mendapatkan imbalan yang lebih banyak. Ya, terus ya sedekah ya, di jalan-jalan nih sedekah sama ya orang-orang yang lemah di jalan-jalan itu, sedekah 1000 ning njaluk dungane terek-terek, njaluk didongake terek-terek ya kan. Iya, njaluk didongake ini, didongake itu, didongake ini, sedekah 1000 lah tampun tas taksir. Ya. Ayatnya mengatakan begitu dalam surat ya Al-Mudaththir itu. Jangan kamu ngasih karena kamu mengharap imbalan lebih banyak dari orang itu. Jangan. Ya. Sedekah ya sedekah aja, didongake alhamdulillah, didongake tidak masalah. Ya, insya Allah sedekah itu sudah menjadi sebab yang untuk meraih rezeki dan pertolongan Allah yang sangat kuat. Iya. Ada banyak sebab-sebab mendapatkan pertolongan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tentu saja yang paling besar itu iman. Ya, ketakwaan, ketawakalan, kesabaran, ya, doa, ya, itu ya sebab-sebab mendapatkan pertolongan secara apa? Tidak kasat mata. Jadi intinya bahwa untuk meraih pertolongan dari Allah, meraih rezeki dari Allah, seorang mukmin itu dia harus menggabungkan dua sebab ini. Sebab fisik ya, dan sebab apa? Maknawi. Sebab yang kasat mata, yang fisik, dan juga sebab apa? Maknawi, yang tidak kasat mata. Dari tawakal, besarnya kuatnya tawakal, besarnya berharap kepada Allah, ya, hati yang mengiba kepada Allah, hati yang terus berharap kepada Allah, ya, doa, ya, kemudian istighatsah tadi di momen-momen yang sangat sulit tadi, ya, berusaha menepis kesombongan sekecil apapun dari dalam hati, ya. Dan sebab-sebab fisik tadi. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu di ayat-ayat Al-Qur'an setiap kali memerintahkan manusia atau orang-orang beriman secara khusus, ya, memerintahkan mereka untuk cari rezeki itu dibarengi dengan perintah untuk zikir. Betul enggak? Selesai sholat Jumat, ya, fisik yang kasat mata, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian beruntung,
Ya. Wabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru. Ya. Ilahi turja'un. Kalian carilah rizki Allah Subhanahu wa taala. Terus diingatkan wa'buduhu washkuru. Wa'buduhu washkurlah, dan beribadahlah kalian. Dan bersyukurlah kalian karena kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Al-Qur'an itu begitu, ayat-ayat yang memotivasi dan memerintahkan kita untuk cari rizki, untuk bekerja, ya, itu akan diikuti dengan apa? Peringatan, perintah untuk berzikir, untuk ibadah, untuk berdoa, bersyukur, ya. Karena tadi untuk meraih pertolongan Allah, kemenangan dan rezeki dari Allah SWT itu ada dua sebab tadi, sebab yang fisik, ya, sebab yang materi, sebab yang bisa dilihat oleh mata, yang kasat mata, dan sebab yang maknawi yang tidak kasat mata, ya, sebab yang maknawi yang tidak kasat mata, ya. Oleh karenanya kita jangan sampai ya terpacu kepada sebab fisik saja. Ya, karena orang yang terpacu pada sebab fisik saja itu biasanya akan terkalahkan oleh kesombongan dalam hati. Dan kesombongan itu merupakan penghalang dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan itu. Ya. Tapi juga kita jangan apa? Kita jangan malas. Kemudian kita hanya mengandalkan apa? Sebab maknawi saja. Ya, kita jangan malas. Ya, malas kerja, malas cari rezeki, ya, malas melakukan ikhtiar-ikhtiar untuk mendapatkan rezeki. Hanya ngandalkan apa? Yang penting dongo, yang penting anggar sergap salat duha, sergap tahajud, sergap dongo lah yo. Ya. Rezeki ini lancar gitu, ya. Tidak boleh seperti, harus ada dua-duanya, ya, dua sebab itu harus ditempuh, ya. Wallahu a'lam, ya. Ini yang bisa kita baca di kesempatan ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.